Gak ada suaranya, euy. Audio nggak ada ya. Biasanya harus di satu window gitu, terus di share audio. Langkah pertama adalah hal tersulit yang semua orang harus hadapi, termasuk aku. Gak mau nyusahin orang, selalu minta bantuan. Jadi, aku lebih sering menyendiri. Ngabisin waktu ngutak-ngatik komputer sendiri. Ternyata, tanpa sadar, bisa membuahkan hasil. Pelan-pelan, aku bangun rasa semangatku. Aku memutuskan untuk bangkit dan belajar banyak hal baru. Semakin hari pengetahuanku semakin bertambah. 900 jam belajar machine learning hingga bahasa Inggris. Buat Adi yang dulunya berkecil hati, sekarang jadi lebih berani. Tanpa aku sadarin, ternyata aku udah ngambil langkah demi langkah maju ke depan. Sekarang aku berkarir sebagai AI engineer. Sekarang aku bisa ikut bantu berkontribusi untuk industri kesehatan bangsa. Bantu permudah distribusi dengan bantuan teknologi AI. Bekal pengetahuan yang aku pelajari di Bangkit. Kadang situasi bisa mengkondisikan pola pikiran. Tapi aku bisa memilih untuk bangkit. Ambil berapapun langkah maju yang aku mau. Oke, kasih reaksi dulu dong teman-teman semuanya. Ya, jadi itu Mas Adi ya. Jadi Bangkit bukan hanya sebagai program, tapi juga sebagai kata kerja buat Mas Adi untuk benar-benar bangkit gitu ya. Dari awalnya gak suka keluar rumah, jadi menjadi ML engineer. Wow, keren banget gak sih teman-teman. Nah, kita langsung aja kali ya, mungkin teman-teman udah nggak sabar untuk mendengar cerita dari narasumber kita. Pasti karena nggak pasti punya cerita yang gak kalah menarik gitu ya. Oke, nah narasumber kita hari ini tuh ada Kang Aditya Fakririansah selaku mentor Bantar Bangkit Akademi 2024 dan 1 dan juga graduate dari Bangkit, dan juga ada Mas Mananda Arya Putra Bangkit 2023 batch 3 graduate. Nah, gimana nih kabarnya Kang Adit dan Mas Nanda, udah siap belum nih? Siap. Alhamdulillah, Oh, siap. alhamdulillah siap. Oke, mungkin kalau udah siap langsung aja kali ya Mas Nanda, boleh. The screen is yours. Oke, sebentar. Oh, apa boleh minta tolong itu share screen-nya tadi? Oh, oke, boleh Mas. Soalnya kalian sambil rekap nggak bisa pindah. Ah,
Pas. Pasti. Ini. Oke, ini udah kelihatan ya semua teman-teman. Oke, mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih yang udah hadir di event sharing session Bangkit malam ini. Pertama-tama mungkin saya bakal memperkenalkan diri. Mungkin bisa next. Ya. Oke, di sini saya sebagai Bangkit 2023 batch 2 graduate yang akan memberikan sosialisasi dan juga pengalaman saya ketika menjalani program Bangkit maupun setelahnya itu. Dan di samping itu ada juga mentor Bangkit batch ini juga yang akan menjadi pembicara lainnya nanti, yaitu Mas Aditya Fahri. Oke, mungkin bisa di next lagi nggak apa-apa. Oke, mungkin perkenalannya cukup itu saja. Langsung kita masuk ke agendanya. Yang pertama nanti bakal ada perkenalan dengan program Bangkit, metode dan kurikulum belajar, manfaat, cerita peserta dan alumni, syarat dan cara daftar. Next. Nah, apa sih itu Bangkit? Mungkin teman-teman di sini ada yang udah tahu mungkin Bangkit atau ada yang udah ikut. Mungkin bisa di react yang udah pernah ikut maupun jadi mentor ataupun sekarang mungkin bisa react mau lihat sekiranya di antara ini 20 ya. 20 orang itu berapa sih yang udah tahu udah ikut Bangkit? Oh, ini Muhammad Sahrindra. Oh, ini moderatornya ya, Mas. Moderatornya lagi ikut Bangkit batch ini berarti Bangkit 2024 batch 1 ya. Oke, yang lainnya ini belum ada ya ini berarti mungkin. Oke, mungkin nggak apa-apa. Nanti soal di sesi ini bakal dikasih tahu apa itu Bangkit dan segala macam detailnya. Bisa next. Nah, apa sih itu Bangkit? Mungkin kita bakal bicara soal visinya. Kenapa Bangkit itu ada gitu. Nah, Bangkit itu visinya tetap konsisten sejak dimulainya programnya pada tahun 2020, yaitu memberikan pelatihan yang terstruktur dan berkualitas demi melahirkan lulusan yang berkaliber tinggi. Nah, di dalamnya itu apa sih yang bakal diajarkan? Nah, itu ada tiga test skill. Yang pertama, machine learning, mobile development, dan cloud computing. Tentu saja kita kalau mau daftar di Bangkit ini harus milih salah satu. Kita mau milih ke machine learning, mobile development, ataupun cloud computing. Selanjutnya ada soft skill. Soft skill ini ada banyak lah. Ada bakal diajarin soal manajemen waktu, cara berpikir, growth mindset, terus project management, personal branding, dan lainnya. Terus yang ketiga, yang terakhir bahasa Inggris. Untuk soft skill dan bahasa Inggris ini semuanya cohort Bangkit akan mendapatkan materi dan event lah yang akan membantu untuk memahami materi tersebut. Next. Nah, dampak Bangkit selama 5 tahun dari 2020 sampai 2024. 2024 ini mungkin termasuk batch yang terbaru ini mungkin ya, perkiraannya. Pesertanya sudah 20.000 ya itu. Udah banyak banget. Kalau dihitung 20.000 itu udah banyak banget yang udah mengikuti dan lulus dari Bangkit ya mungkin. Lalu ada 106.000 spesialisasi yang telah diraih peserta. 6.600 Google Certification Voucher. Nah, ini mungkin yang biasanya ditunggu kalau ikut Bangkit tuh ini, Google Certification-nya. Nah, dari 5 tahun udah ada 6.600 yang dapat Google Certification. 82% lulusan yang bekerja mengatakan bahwa Bangkit membantu mereka meraih karir pertama. Jadi
dari semua lulusan yang bekerja itu sepakat lah, mayoritas bahwa Bangkit itu ada impact-nya di kehidupan mereka maupun untuk mendapatkan karir pertama. Terus ada 60 proyek yang telah diinkubasi. 60 mungkin ini kelihatannya tuh rendah ya kalau dibandingkan dengan peserta, tapi ini tuh yang telah diinkubasi itu biasanya project-project yang bagus gitu. Jadi ya memang sulit untuk yang project yang telah diinkubasi. Terus yang terakhir ada 4.600 posisi kerja yang ditawarkan pada lulusan dalam grup. Jadi kalau kamu selesai di Bangkit itu nggak cuma selesai aja kamu lulus. Nanti ada kesempatan untuk ditawarkan pekerjaan dalam career fair. Oke, bisa next. Nah, 5 tahun udah meluluskan 20.000 peserta dan berkembang menjadi standar emas dalam program Kamus Merdeka. Ini juga disertakan data bahwa dalam 5 tahun dari 2020 sampai 2024 pertumbuhan peserta Bangkit itu meningkat 30 kali lipat. Nah, ini juga mungkin aku juga ngerasain peningkatannya ini karena pendaftaran Bangkit semakin kompetitif dan banyak yang sekarang udah terkenal lah ya. Karena dulu mungkin pada awal tahun, awal Bangkit 2020 itu mungkin masih sedikit mahasiswa yang tahu bahwa program Bangkit tuh ada gitu. Nah, setiap tahunnya tuh ya semakin banyak orang yang tahu, sehingga semakin banyak pesertanya. Kuotanya tiap tahun kalau nggak salah memang selalu bertambah, tapi peminatnya juga nambah. Jadi proporsional lah, semakin kompetitif. Selain karena alasan semakin banyak orang yang tahu, peningkatan peserta juga tak lepas dari dukungan Kemendikbud. Ya, untuk dukungannya mungkin bisa dikatakan seperti bisa konversi. Kalau setahu saya itu juga ada hubungannya dengan dukungan tersebut. Karena Bangkit ini programnya cukup lama dan panjang, sehingga itu diberikan kesempatan untuk konversi. Walaupun konversinya itu mungkin berbeda-beda ya untuk tiap jurusan atau mungkin tiap universitas itu. Mungkin bisa next. Nah, udah masuk ke metode dan kurikulum belajar. Ini mungkin langsung lanjut aja sih. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa disimpan dulu atau mungkin bisa ditaruh di kolom chat dulu, nanti bisa dibaca di akhir. Nah, ini menarik soal metode belajar peserta Bangkit nih. Jadi rata-rata jam pembelajaran itu 950 jam belajar. Dengan pembagian itu ada tertulis kecil di kiri. Untuk machine learning kira-kira 516 jam. Untuk mobile development itu 485 jam. Untuk cloud computing 523 jam. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa kok beda-beda? Karena materinya beda-beda dan setiap waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan materinya tuh beda-beda. Jadi ada pembelajaran daring atau asinkron, mungkin bisa disebut self-paced learning lah ya. Bisa pembelajaran online sendiri melalui platform Decoding, Coursera, atau GCSB. GCSB Google Cloud Skill Boost ya kalau nggak salah tuh. Dia platform untuk ada berbasis proyek atau capstone project. Ini biasanya sebuah project yang harus dibikin ketika memasuki akhir program Bangkit ya, sebagai semacam apa ya, kayak penanda lah bahwa kamu tuh udah melakukan pembelajaran dengan baik dan dapat mengimplementasikan pembelajaranmu terhadap kepada project real yang untuk menyelesaikan masalah gitu. Lalu ada daring sinkron, ada ILT, soft skill, English study groups, guest speaker session. Untuk ILT sendiri ini biasanya ada materi seperti soft skill tadi diajarkan, ada instruktur namanya, jadi nanti ada pembicara, narasumber yang ditugaskan oleh tim Bangkit untuk mengisi materinya.
Nah, untuk gue speaker session ini biasanya materinya lebih luas, dan itu biasanya pembicaranya tuh cukup terkenal dulu. Jadi seru, bisa diikuti. Yang terakhir ada refleksi dan konsultasi dengan dosen. Oh, ini biasanya kalau konsultasi ini mungkin seperti laporan ke dosennya ya. Jadi kalau ikut bangkit nanti tuh ada yang namanya, kalau nggak salah, supervisor di kampus masing-masing, sehingga tuh kalian ikut bangkit itu bukan hanya ikut sendiri, tapi juga dimonitori oleh pihak kampus, yaitu dari supervisor atau pihak dosen yang ditugaskan. Nah, yang telah kubicarakan tadi tuh soft skillnya ini ada growth mindset, time, dan energy management. Ini baru nih sepertinya. Setahu seingatku dulu cuma time management kalau nggak salah, atau mungkin aku lupa. Critical thinking dan problem solving, stress management dan adaptability, resilience ini juga sepertinya agak disesuaikan. Project management, professional branding and networking, effective communication. Nah, teman-teman yang mau ikut bangkit nih, kalau ada ILT ini soft skill nanti jangan skip, karena ini materinya penting banget dan sangat berpengaruh. Mungkin kayak kamu bakal nganggapnya sepele kalau belum ikut, tapi mungkin kalau setelah ikut kamu tahu kalau ini tuh penting banget gitu. Yang terakhir ada English course, ada spoken correspondence, expressing opinion, business presentation. Ya itu untuk meng-up lah skill dalam berbicara bahasa Inggris kita, dan cukup bagus juga karena instrukturnya juga mudah dalam menjelaskan, mudah dipahami. Next. Nah, ini yang udah disinggung oleh moderator kita tadi tuh, ada materi AI baru, 4 materi AI baru di Bangkit 2024. Kalau setahuku ini udah di batch ini udah ada ya, Mas itu. Sahrindra. Udah ada. Nah, Udah Mas. oke. Nah, soalnya aku kemarin di batch 2023 batch 2 nggak dapat ini. Nah, jadi untuk batch depan mungkin 2024 batch 2 juga tetap ada materi baru, yaitu Intro to AI, Applied ML, Generative AI, dan GAN. Nah, kalau aku sendiri ini materinya tuh bagus. Kenapa? Karena dulu pas bangkit 2023 batch 2, aku dulu lulusan mobile development ya. Jadi pas masa-masa capstone kita kan harus bekerja sama dengan eh, dari cohort pet lain, dari cloud computing dan juga machine learning. Nah, di project itu tuh kadang tuh kita tuh bingung kayak untuk integrasinya tuh gimana gitu. Itu sering kayak gitu karena di pihak mobile development itu kadang nggak tahu gitu. AI itu apa sih, itu nggak tahu. Nah, sekarang tuh sepertinya udah diratakan sih, semua mendapatkan materi AI. Selain untuk itu juga karena AI sekarang kan sedang naik daun lah ya. Udah banyak lah. Kalian susah kalau nggak ketemu AI itu. Di mana-mana tuh AI sekarang tuh. Oke, mungkin bisa next. Oke. Oh, ini Mas Gugun mau tanya ya. Mungkin bisa ditanyakan di akhir ya, Mas. Atau mungkin bisa ditulis di kolom chat dulu, nggak apa-apa. Oke, nah ini ada rincian materinya ya. Mungkin, oh ya, kalau mau di screenshot nggak apa-apa, di screenshot aja buat kalian patokan atau apalah. Nah, yang pertama ada machine learning. Itu bisa dibaca saja, itu materinya dari atas-atas itu tentang AI, automation, analisis data, mathematics, ada structuring ML. Terus yang dua terakhir yang udah ditandai new itu materi baru yang berupa AI, yaitu ada intro atau generatif AI. Kalau kalian nggak tahu, generatif AI itu kayak ChatGPT gitu, ChatGPT dan kawan-kawannya itu. Terus ada generatif adversarial networks, aku kurang tahu yang ini. Lalu yang Android, nah dulu aku yang pas ikut bangkit masuknya ke pet yang ini, ada pemrograman Kotlin, Android pemula, fundamental, solid. Terus ada dua terakhir, yaitu belajar dasar AI dan penerapan machine learning untuk Android developer. Nah, ini dua kelas tambahan AI yang dulu aku juga belum dapat ya karena belum ada. Tapi ini bagus banget soalnya materinya. Ya, yang terakhir cloud computing, materi cloud biasa, IT support, foundation, learning path. Ada pemrograman web juga, JavaScript, backend. Terus dua kelas tambahan, Introduction to AI dan Applied Machine Learning for Cloud Engineer.
dengan durasinya beda-beda ya tuh ya. Tapi itu nggak terlalu ngaruh sih, durasi itu tergantung kita sendiri dalam belajarnya sih. Oke, bisa next. Oke, selanjutnya bakal membicarakan soal syarat dan cara daftar ya. Next. Nih, syarat mendaftar Bangkit 2024 batch 2. Yang pertama WNI, yang kedua mahasiswa yang berstatus aktif. Jadi nggak sedang cuti atau sudah mengundurkan diri ya. Berasal dari kampus yang terdaftar di PDDikti. Nah, kalau mau daftar mungkin bisa dicek dulu ya. Kampusnya tuh udah di PDDikti apa belum. Tinggal dicari di internet ada kok. Tapi seharusnya kebanyakan sudah masuk di PDDikti. Terus yang keempat, nah ini biasanya banyak yang salah paham tuh di sini. Karena dulu aku sempat pas daftar tuh bingung juga di sini. Pada saat program berlangsung, yaitu programnya bakal berlangsung Agustus sampai Januari tahun depan. Ketentuan semester mahasiswa adalah sebagai berikut. Mahasiswa D4 atau S1 semester 5 atau lebih, mahasiswa D3 semester 4 atau lebih. Jadi kalau semester depan kalian kalau misal D4 atau S1 udah semester 5 berarti udah bisa daftar sekarang. Nah, gitu. Jadi itu harus dipahami betul-betul karena eh, biasanya ada yang kayak bingung gitu, dikiranya tuh baru bisa daftar semester depannya, ternyata sekarang bisa daftar, nah semester depannya tuh bisa ikut programnya gitu. Terus yang kelima, terbuka untuk semua program studi. Tapi untuk ini aku pikir harus ditanyakan ke Kaprodinya dulu sih. Kalau setahu itu ada beberapa prodi yang tergantung univnya ya. Ada yang diperbolehkan, ada yang enggak setahu. Terus yang keenam, belum lulus yudisium dari universitas sampai Januari. Jadi ketika ikut Bangkit tuh kalian belum lulus atau yudisium gitu. Masih sebagai mahasiswa aktif lah ya intinya. Terus yang ketujuh, berkomitmen penuh menyelesaikan program. Nah, karena programnya Bangkit nih dari bisa dianggap satu semester dari awal semester sampai akhir. Nah, kita tuh dituntut untuk punya komitmen untuk menyelesaikan program itu. Syaratnya sebenarnya cukup itu sih, kayak secara umum tuh ya mudah asal mahasiswa aktif mahasiswa dari Indonesia WNI dan kampusnya terdata di PDDikti, terus syarat semesternya. Mungkin biasanya syarat semester ini sih yang kadang banyak orang yang salah gitu. Oke, bisa next. Nah, tahapan registrasi Bangkitnya ini sepertinya masih sama ya. Yang pertama, kunjungi website g.co/bangkit dan klik apply now. Selanjutnya itu lakukan daftar ulang. Ya, itu seperti yang dikirimkan Mas Aditya Fahri. Terus lakukan daftar ulang melalui application form. Jadi mengisi formnya, nanti ada form daftar ulang. Yang ketiga, nanti kerjakan assessment test. Yang keempat, daftar di kampus Merdeka atau kampus Merdeka Mandiri. 5, tunggu pengumuman penerimaan Bangkit 2024. Ini mungkin aku bakal lebih rinci ya sesuai pengalamanku. Nah, biasanya ketika kita udah mengisi di tahap 2, mengisi application form, itu kita harus menunggu emailnya dulu. Nanti kita harus cek email yang kita daftarkan itu. Karena setelah dapat email, nanti dapat kode buat assessment test. Nah, kodenya di copy, di redeem di platform decoding. Untuk cara redeemnya bisa dicek aja di platform decodingnya. Lalu dikerjakan semua itu assessment testnya. Aku agak lupa, ada beberapa assessment testnya. Itu sesuai dengan petnya ya. Jadi kalau misal petmu Android nanti ya assessment testnya kayak pertanyaan seputar pemrograman Android ya nggak terlalu dalam tapi intinya sesuai dengan pet yang diambil dan juga ada soal umum yang akan didapatkan oleh semua pet. Atau yang keempat, daftar di kampus Merdeka atau kampus Merdeka Mandiri. Nah, aku kurang tahu yang kampus Merdeka karena kebetulan aku dari UIN ya. Dari UIN sendiri tuh ikutnya kampus Merdeka Mandiri. Nah, kalau di UIN sendiri tuh konsepnya ya nanti kita bakal komunikasi sih sama Kaprodi gitu mau daftar. Nanti ada surat rekomendasi bakal dikirim di formnya tersendiri. Mungkin nanti bisa lah ya Mas Aditya kalau di kampus Merdeka bisa dikasih tahu sedikit. Soalnya nggak pernah nyobain kampus Merdeka. Yang kelima, tinggal tunggu aja pengumuman penerimaan Bangkit. Nanti biasanya kalau udah waktu pengumuman ada email masuk. Jadi makanya aku udah bilang kalau selalu cek email secara berkala.
Karena setahuku dulu tuh pengumumannya tidak langsung serentak ya, kayak bergelombang gitu. Sebagian-sebagian dulu. Oke, mungkin oh ya ini 10 Juni itu batas akhir menyelesaikan seluruh tahapan ya. Jadi bukan hanya mengisi form daftar ulang, tapi sampai tahap 5. Intinya setelah kalau nggak salah, aku inget tuh kalau masih sama ya kayak dulu ya. Tahapan terakhir tuh mengirimkan surat rekomendasi. Itu dulu di tahapan nomor 4 ya kalau di aku. Jadi udah menunggu. Nah, kesalahan yang sering dibuat tuh biasanya aku dulu juga ngalamin kayak gitu. Suka menunda asesmen tes. Nah, itu jangan diikuti ya. Kalau bisa kalau udah dapet kodenya langsung diselesaikan saja. Jadi 10 Juni itu batas untuk menyelesaikan semuanya. Oke, next. Oke, untuk ini manfaat mengikuti bangkit mungkin bakal disampaikan oleh Mas Aditya Fahri ya. Atau mungkin aku kembalikan ke moderator dulu. Silahkan. Oke, makasih Mas Nanda. Udah jelas banget ya kayaknya mengenai introduction apa itu bangkit dan juga kurikulum-kurikulum ya. Itu udah jelas banget ya. Benar banget. Banyaknya itu self test. Jadi kita belajarnya dari coding, Coursera. Jadi dan juga sedikit info Coursera atau Decoding itu bisa kita akses setelah lulus bangkit gitu. Jadi kalau Coursera itu akunnya tuh bisa kita alihkan ke akun pribadi gitu. Jadi walaupun udah lulus bangkit itu kita masih bisa akses buat belajar ulang. Jadi bisa dibilang seumur hidup untuk akses media belajarannya. Dan sekarang ada penjelasan mengenai manfaat bangkit ya dan juga ada live after bangkit juga kali ya dari Kang Adit. Oke Kang Adit, time is yours. Oke, thank you Sherindra. Tapi aku izin mau share screen sendiri ya. Boleh? Biar lebih enak. Oke, sebentar. Betulnya masih sama sih slide-nya. Ada tambahan dikit. Oke, wait. Oke, aman ya? Oke. Siap, terima kasih Syaridra dan Nanda penjelasannya. Bener banget ya, tadi udah lengkap banget tentang Bangkit. Semoga teman-teman udah punya gambaran ya tentang program Bangkit ini kayak gimana. Baik, sebelum aku mulai mungkin kita kenalan dulu ya. Aku ada beberapa nama yang familiar di sini, tapi ada juga yang nggak kenal nih banyaknya. Kayaknya dari GDC UIN ya, karena aku banyak nih belum kenal. Jadi kenalin, aku Aditya Fahririansyah. Kalau sekarang sih belajarnya Android ya, Android Dev, dan ya mungkin aku bakal fokus di mobile untuk saat ini, dan aku kuliah di Widyatama, Universitas Widyatama Bandung, sekarang semester 8. Jadi sekarang lagi sibuk-sibuknya skripsi, dan aku juga GDSC Lead 2023-2024, sama kayak Nanda juga, aku di Widyatama. Lalu juga aku alhamdulillah dapat distinction graduate di Bangkit 2023 B1, dan ya tahun ini menjadi mentor gitu. Bangkit 2024 B1 menjadi mentor di Mobile Development Learning Path. Jadi mungkin ya terima kasih. Jadi mungkin nanti teman-teman ketika lolos nih sebagai Bangkit batch 2 2024 mungkin nanti teman-teman yang memilih Mobile Development Learning Path bisa ketemu aku juga nanti. Waduh. Gitu ya di kelas karena aku bakal ikut juga gitu mentor. Udah yakin. Mas Nanda juga kayaknya nanti bakal ikut nih. Nanti kita bakal ketemu. Waduh, udah yakin jadi mentor lagi nih. Harus dong, harus. Ya, mungkin itu. Tapi sebelum masuk ke manfaat Bangkit, aku mau sedikit ngejelasin yang bagian ini tadi ya. Karena kan tadi kampus mereka mandiri dari Nanda, mungkin aku mau sedikit jelasin bagian dari kampus mereka. Mungkin teman-teman di sini ada yang dari kampus mereka gitu, selain dari UIN gitu. Karena UIN itu di bawah Kementerian Agama ya, setahuku. Kalau selain UIN itu di bawah Kementerian Pendidikan gitu. Kalau di kampus mereka itu sama aja sebetulnya alurnya. Jadi nanti ketika kita dapat emailnya tuh instruksinya kita harus segera mendaftar di kampus Merdeka, ya di platform kampus Merdeka. Di sana kita tinggal bikin akun, terus login, terus nanti kita isi data diri kayak nama, tanggal lahir, terus transkrip nilai, ada minta rekomendasi juga ke pihak kampus.
terus juga ada kalau nggak salah nge-submit sertifikat gitu deh, sertifikat yang kita punya apa. Nah, di situ kita tinggal ngelamar aja nanti ke halaman lowongan si Bangkit Akademinya ini sesuai landing page-nya. Misalnya nanti teman-teman pilih MD, nah nanti pilih yang MD, nanti klik apply aja, tinggal selesai aja. Aku nggak bisa praktekin sih karena nggak bisa ya, emang nggak bisa gitu. Jadi emang harus teman-teman yang daftar sendiri gitu buat lihatnya. Karena aku nggak bisa. Akun aku udah pernah terdaftar gitu. Ya mungkin itu ya sekilas tentang kampus mereka. Seharusnya lebih cepat ya di kampus mereka dibanding mereka mandiri ya kalau kayaknya sih kayaknya. Soalnya itu ada platformnya sendiri dan itu udah terintegrasi langsung dengan kampus gitu ya, dengan perguruan tinggi. Jadi nanti tinggal di ACC oleh pihak perguruan tinggi. Ya, mungkin itu. Ya, kita sekarang bakal bicara banyak tentang manfaat mengikuti Bangkit. Karena ini banyak banget. Tapi aku bakal jelasin sesingkat mungkin. Tadi juga sebetulnya udah di-spill tipis-tipis ya sama Nanda. Kayak tadi misalnya dana inkubasi dan lain-lain gitu. Nah, di sini yang pertama ada sertifikasi global. Ya, ini siapa sih yang nggak mau gitu kan, anak IT punya sertifikasi global, apalagi sertifikasinya di Google gitu. Kayak nilai plus lah ketika kita ngelamar kerja di perusahaan. Ya, saya juga mau. Sayangnya ada kabar buruk untuk yang mobile development tuh dari Google-nya nih, bukan dari kitanya, bukan dari Bangkitnya gitu. Tapi dari Google-nya emang belum ngebuka untuk sertifikasi untuk Android gitu. Tapi kayaknya sih kalau dibuka nanti Bangkit lah bakal langsung memfasilitasi gitu teman-teman supaya dapat sertifikasi global. Nah, yang kedua ini kurikulumnya terkini dan instruktur ahli. Kurikulumnya tuh udah up to date banget. Yang tadi Nanda jelasin, di kurikulumnya tuh ada materi AI. Jadi udah ngikutin zaman banget lah. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ketinggalan zaman gitu. Termasuk yang mobile development pun materi machine learning gitu. Ini yang kerennya di Bangkit sekarang. Nggak cuman yang machine learning-nya doang nih yang dapat machine learning, tapi yang MD pun dapat. Terus yang ketiga pelatihannya tuh intensif. Jadi teman-teman tuh bakal di apa namanya? Digodok gitu, apa ya digodok ya? Apa namanya? Dilatih gitu ya, dimonitor selama kurang lebih 5 atau 6 bulan di Bangkit Academy ini, meskipun online, meskipun mungkin teman-teman mikirnya bakal wah fleksibel nih Bangkit gitu online. Tapi beneran fleksibel, saking fleksibelnya teman-teman bisa ngerjain jam 1, jam 2, jam 3 pagi gitu. Enggak sih, itu aku aja sih kayaknya. Waduh. Itu saking fleksibelnya. Jadi ya saking fleksibelnya mau gak mau juga kita perlu ngikutin jadwal yang Bangkit kasih. Kayak misalnya ada jadwal Google Meet gitu ya, ada weekly consultation atau ada ILT, ya, pelatihan soft skill gitu. Ya kita mau gak mau harus hadir. Ya sefleksibel itu emang kayak iklan apa gitu ya, sefleksibel itu kayak gitulah. Nah, yang selanjutnya ada konversi sampai 20 SKS. Nah ini yang paling enak ya kalau menurutku, karena di Bangkit 2023 kemarin batch 1 aku itu semester 6, alhamdulillah aku dapat konversi full 20 SKS dari kampus. Cuman ini tergantung pihak kampusnya, balik lagi gitu. Ada yang kampusnya menerima semua 20 SKS, ada yang sebagian, atau bahkan ada yang sama sekali nggak nerima konversi, ada tuh. Jadi perlu sebelum daftar Bangkit disosialisasikan dulu ke pihak prodi sih, kalau minimal pihak prodinya dulu obrolin. Misalnya, Pak, Bu, saya pengen ikut Bangkit nih, dapat konversi nggak gitu. Nah, coba itu diobrolkan dulu, konsultasikan dulu sebelum daftar Bangkit. Karena takutnya ketika teman-teman daftar Bangkit dulu, ternyata di kampusnya nggak nerima konversi, ya teman-teman rugi sendiri. Jadinya nanti dapatnya 40 SKS gitu ya. 20 SKS di kampus, 20 SKS di Bangkit. Nah, itu bikin otak pecah gitu harusnya. Karena banyak kasus yang kayak gitu. Teman-temanku banyak yang ikut Bangkit di kampus lain, bukan di Widyatama, tapi dia nggak dapat konversi, ya akhirnya mau nggak mau dia ambil SKS gitu. Yang kelima ini ada kesempatan kerja untuk lulusan. Di Bangkit itu ada yang namanya Bangkit Career Fair setelah program berakhir. Di Bangkit Career Fair ini banyak banget lowongan yang tersedia. Kalau zaman aku dulu, 2023, itu sampai ngebuka
berapa 1.000 gitu ya, 1.000 lowongan kalau nggak salah, 1.000 lowongan lebih dari beberapa puluh perusahaan yang udah top lah di Indonesia. Jadi peluang karirnya kita nih, apalagi yang udah semester akhir gitu, peluangnya bakal lebih gede lagi ketika kita punya sertifikat bangkit. Karena perusahaan tuh kalau kita udah punya sertifikat bangkit, kayak udah percaya gitu loh. Apalagi kan bangkit tuh disupport langsung oleh Google, GoTo, Traveloka gitu. Jadi udah terpercaya banget gitu programnya. Jadi peluang untuk di-hire oleh perusahaan tuh lebih tinggi gitu. Yang keenam ini tadi udah jelasin dana inkubasi, bisa dapetin ratusan juta rupiah untuk membangun startup impian. Kalau misalnya teman-teman yang punya cita-cita jadi CEO gitu ya, cocok banget nih. Cocok banget ikut program bangkit gitu. Atau misalnya teman-teman pengen punya perusahaan sendiri, pengen jadi bos gitu ya, pengen jadi direktur, itu bisa nih, cobain ikut bangkit, ikut capstone-nya, berikan yang terbaik di capstone project-nya, insya Allah nanti produk capstone teman-teman bakal lolos inkubasi dan dapat pendanaan. Gitu teman-teman ya. Itu manfaatnya banyak banget yang bisa saya dapetin, jadi jangan sampai dilewatin program bangkit ini, silakan ikuti ya teman-teman. Nah, ini kira-kira gambarannya lah kurang lebih belajar di bangkit ya. Di bangkit itu ada ILT, ada sesi advisor dan guest speaker session yang tadi udah jelasin juga sama Nanda. Nah, di ILT ini sifatnya wajib seminggu sekali. Misal nih di minggu pertama kita ILT soft skill. Kita belajar tentang soft skill bersama dengan expert di industri. Ini salah satu contohnya, ini ada Mbak Rosi Triana. Beliau kerja di Tokopedia. Langsung ngajarin kita gitu. Dari Tokopedia langsung ngajarin kita tentang soft skill. Dan minggu kedua itu belajar tentang teknis, tentang hard skill. Jadi selang-seling gitu loh. Soft skill, hard skill, soft skill, hard skill, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, untuk yang tengah ini sesi bersama advisor. Ini tuh biasanya ketika kita mengerjakan capstone project di Bangkit. Kita bakal dibimbing oleh yang namanya advisor. Advisornya ini bukan kaleng-kaleng juga nih. Ini contohnya dari Mbak Olaviana Harahap. Nah, ini beliau nih senior product marketing di Google. Wih, ini gila. Kita langsung dimentorin oleh orang Google-nya langsung gitu. Kita dapat ilmu Google-nya lah gitu ya. Kita dapat ilmu Google-nya langsung dari orang Google-nya langsung gitu. Dan kita bisa berkesempatan lewat Google Meet bisa langsung ngobrol. Ini kesempatan yang langka lah teman-teman. Mungkin di program-program lain nggak bakal bisa gitu. Kita ketemu dengan expert di top global company. Agak susah kalau menurutku. Dan yang ketiga ini ada speaker session. Ini tuh semacam webinar. Ini sifatnya nggak wajib sebetulnya. Jadi teman-teman boleh ikut, boleh enggak. Tapi saranku ikut ya. Kalau nanti teman-teman udah ikut bangkit, saranku selalu ikut guest speaker session. Karena aku dulu, waktu bangkit 2023 B1, aku nggak pernah sekalipun melewatkan guest speaker session. Meskipun ini nggak wajib, tapi aku selalu ikutan. Gitu. Karena insight yang dikasih, itu benar-benar kayak, wah gitu. Oh iya juga ya. Gitu. Karena ngomongnya juga nih bukan dari perusahaan kecil. Ini contohnya dari Mas Norman Sasono, CTO-nya Dana. Gila. CTO-nya Dana langsung sharing loh untuk teman-teman di Bangkit. Gitu. Jadi ya kita banyak belajar banget lah di Bangkit ini. Udah sama programnya gratis gitu kan. Kita dapat insight yang banyak, knowledge yang baru dari speaker-speaker keren gitu. Jadi di Bangkit itu banyak speaker-speaker yang keren. Nah ini ya kayak statistik di bawah sini, 80% dari semua kontributor di Bangkit itu berasal dari para ahli industri. 80% ini angka yang sangat tinggi. Jadi teman-teman pasti bakal ketemu ahli atau expert di industri. Nah, ini juga ada kelas bahasa Inggrisnya di Bangkit tuh. Kelas bahasa Inggrisnya bukan sama orang Indonesia, ini yang serunya nih. Bukan sama orang Indonesia, tapi sama native speaker. Sama orang luar asli, sama bule asli gitu loh. Bukan bule Sunda, bukan. Bukan Sunda bule. Tapi sama orang bule asli. Jadi kita tuh dipaksa untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Supaya kita terbiasa, supaya kita bisa. Gitu. Dan juga kita supaya terbiasa mendengar orang lain berbicara bahasa Inggris. Apalagi ini native loh.
penutur asli dari Australia nih, Michael Dell. Nah, dia tuh kayak memberikan materi dalam bahasa Inggris full. Kita juga menjawab pertanyaan yang dia berikan dalam bahasa Inggris juga gitu. Di Bangkit ini nggak usah takut teman-teman misalnya, wah bahasa Inggris saya masih patah-patah misalnya, masih nge-lag gitu ya. Ya nggak usah takut gitu. Di sini tempatnya belajar, bukan tempatnya saling menjatuhkan, bukan. Di Bangkit itu tempatnya kita belajar. Yang namanya kesalahan dalam belajar ya wajar gitu ya. Yang namanya juga belajar gitu. Kalau nggak ada salahnya, bukan belajar dong gitu. Jadi nggak usah takut kalau misalnya teman-teman nggak bisa, wah kak saya pengen daftar Bangkit tapi takut nih nggak bisa bahasa Inggris. Ya nanti juga di Bangkit diajarin gitu loh. Makanya masuk Bangkit tuh biar bisa bahasa Inggris gitu sekalian. Tuh. Jadi nggak usah takut sama bahasa Inggris. Gitu ya. Untuk bahasa Inggris. Nah, ini weekly consultation, pertemuan mingguan bersama mentor Bangkit. Jadi, aku posisinya sebagai mentor sekarang, ya aku yang membimbing 25 murid dalam satu kelas untuk mengadakan sesi weekly consultation setiap minggunya. Nah, ini sebetulnya, wah aku nggak masuk frame sini sih. Tapi ini ada nih ada foto profilnya nih, nyempil. Sebetulnya nggak masuk frame sih. Ya, tapi nyempil di sinilah ada nih foto profilnya warna merah. Nah, jadi ketika teman-teman ada kendala atau ada kesulitan, atau ada masalah apapun lah, ada yang pengen dicurhatin gitu ya. Nah, teman-teman tuh punya mentor. Jadi teman-teman nggak berjalan sendirian di Bangkit itu. Ada mentor yang membimbing teman-teman selama belajar di Bangkit. Jadi teman-teman nggak bakal tersesat gitu istilahnya. Tuh, jadi jangan khawatir teman-teman ya. Ya itu aja untuk mentor. Nah, ini dia beberapa contoh project ya yang jadi calon startup yang udah dapat dana ratusan juta rupiah. Ratusannya berapa? Kalau di tahun 2023 itu ratusannya itu 140 juta. Itu tuh setara dengan 10.000 dolar. Jadi yang ngasihnya tuh langsung Google dan Kemdikbud yang ngasihnya. Nah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya. 10 perusahaan yang siap jadi startup. Ini keren-keren ya, dari logonya juga udah sangat startupable banget gitu ya. Kalau dilihat dari logonya. Nah, ya mungkin teman-teman yang sekarang udah mikir, wah iya nih, pengen nih gitu ya. Silakan, aku sangat-sangat mendorong gitu ya teman-teman untuk daftar Bangkit. Ini bagus nih, catat mak. Kalau nggak salah ini aplikasi pencatatan keuangan deh, kalau nggak salah. Ini Cendekiawan, logonya C1, gitu. Bagus ya. Ini di luar nalar nih. Terus juga Pantau, Swap Is. Bagus. Nah, itu beberapa contoh ya, project yang dijadikan startup. Nah, selanjutnya kita bakal bercerita tentang life after Bangkit alumni. Jadi, setelah lulus dari Bangkit ngapain sih gitu? Itu pasti pertanyaannya. Apakah lanjut kampus biasa gitu? Lanjut kuliah biasa? Atau gimana? Nah, mungkin kita bisa lihat di sini. Ini yang jadi motivasi banget, khususnya buat diriku sendiri gitu ya. Ada 82% alumni sudah membuktikan bahwa Bangkit membantu mendapatkan pekerjaan. Salah satunya ini dari Mas Brian Mohamed Katraguna ya. Ini beliau udah kerja di Meta. Gila ya. Ini gila sih. Keren banget ini. Udah bisa kerja di Meta sebagai software engineer di Meta. Nah, ini beliau lulusan 2021. Terus juga di sini ada yang baru banget. Ini seangkatan sama aku berarti ya. Tapi beda nasib. Enggak sih. Emang belum waktunya aja. Bukan beda nasib ya. Ini beliau namanya Jessica Zerlina. Nah, ini Bangkit 2023 batch 1. Seangkatan nih sama aku nih. Dia udah jadi data analytics intern ya di Traveloka. Jadi dengan Bangkit itu bisa sebagai batu loncatan lah. Sebagai jembatan untuk teman-teman kalau pengen berkarir di perusahaan multinasional gitu. Perusahaan besar di Indonesia. Bisa banget. Karena di Bangkit itu yang tadi aku jelasin ada Bangkit Career Fair. Nih,
Bangkit itu udah kerjasama dengan 108 mitra perusahaan. Udah ngebuka 4.000 lowongan kerja sejak 2020. Ini angka yang gila menurutku. Nggak semua program di MSIB bisa melakukan hal ini. Cari deh program MSIB lain yang membuka lowongan kayak gini. Mungkin ada ya, mungkin ada. Cuman nggak sampai angkanya segila ini kalau menurutku. Gitu. Nah, ini juga kalau misalnya teman-teman pengen penasaran nih di Bangkit tuh ngapain aja sih? Atau setelah di Bangkit tuh ngapain aja? Teman-teman boleh nyari hashtag ini nih, @live@bangkit. Nah, di hashtag @live@bangkit ini biasanya banyak yang nge-share tentang yang mereka lakukan selama di Bangkit saat ini. Karena sekarang tuh lagi berjalan ya Bangkit 2004 batch 1. Teman-teman yang belum ikut Bangkit bisa tuh ngelihat kegiatan mereka lewat hashtag @live@bangkit. Atau kalau misalnya teman-teman pengen lihat cerita dari alumni Bangkit, ngapain aja sih mereka? Nah, bisa cari di hashtag #liveafterbangkit. Di TikTok, Instagram, LinkedIn, dan X itu ada. Bagusnya sih di LinkedIn ya. Bagusnya di LinkedIn. Di LinkedIn tuh banyak banget yang nge-share ya. Sampai aku kadang insecure gitu lihatnya. Karena oh gila gitu. Keren-keren banget nih orang-orang live after bangkitnya. Tapi Ya. ya aku ubah insecure itu jadi motivasi lah ya. Mungkin ada yang udah dapat kerja kayak tadi di Meta, di Traveloka ya itu jadi motivasi aja. Ya, jadi itu untuk live at Bangkit yang orang gitu ya, punya orang. Nah, sekarang aku mau cerita live after Bangkit punya diriku sendiri gitu ya, teman-teman ya. Ya harapannya sih bisa memotivasi teman-teman di sini gitu ya. Dan juga bisa menarik teman-teman gitu supaya ngiler gitu ya istilahnya, supaya ngiler ikut Bangkit gitu. Aku susah nih kata-katanya biasanya kalau di Bandung nih event GDSC Widyatama pakai bahasa Sunda soalnya. Kalau ini agak-agak susah, suka kepleset. Nah, jadi this is my growth after graduating from Bangkit 2023 batch 1. Nah, yang pertama ini bener banget gitu ya. More confident speaking English. Jadi aku udah nggak takut lagi berbicara bahasa Inggris, teman-teman. Ketika aku disuruh contoh ya, presentasi di depan kelas menggunakan bahasa Inggris, atau ini contohnya di Devest, Road to Devest, ini yang dilaksanakan secara online. Aku ditunjuk sebagai moderator, tapi harus menggunakan bahasa Inggris, karena ada speaker dari Vietnam ini. Vietnam apa Filipina? Vietnam deh. Ini ada speaker dari Vietnam, yang cewek ini. Ya mau gak mau aku harus pakai bahasa Inggris. Dan setelah di Bangkit ya aku lebih percaya diri. Karena di Bangkit itu full menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Termasuk di Discord. Di Discord pakai bahasa Inggris, di ILT pakai bahasa Inggris gitu. Jadi ya jadinya udah terbiasa ketika udah lulus dari Bangkit tuh udah terbiasa gitu dengan bahasa Inggris. Kalau ini sih acara di kampus ya, ada acara lomba Widyatama International Widyatama International Competition gitu. Nah, ini aku jadi MC, jadi panitia gitu ya. Dan di sini ya sesuai namanya internasional jadi ya harus pakai bahasa Inggris juga. Ya sebetulnya eventnya bareng Syahrindra juga nih. Dekat-dekat sama Syahrindra itu di event ini nih kalau nggak salah. Kenal-kenalnya tuh. Nah, itu ya teman-teman. Nah, setelah live after Bangkit tadi, nah aku tuh banyak kesempatan untuk diundang sebagai speaker, sebagai pembicara di beberapa event. Kayak ini contohnya di SMK Dev. Ini aku sharing tentang project capstone di Bangkit. Terus juga aku diundang oleh Ajak Jago untuk menceritakan tentang studi independen program gitu. Nah, ini pengalaman yang luar biasa gitu ya untuk menambah portofolio juga, untuk menambah personal branding. Kebetulan aku orangnya suka ngomong juga gitu, jadi suatu kebanggaan gitu ya ketika kita diundang menjadi pembicara gitu. Nah, ini sama kayak Nanda ya. Jadi aku kepilih sebagai GDSC lead di 2023-2024 dan diundang ke kantor Google Jakarta gitu. Nah, kayaknya sih waktu di kantor Google Jakarta tuh kita jarang ngobrol ya Nanda ya. Bahkan nggak kenal ya. Beda hotel, Bang. Iya. Oh, beda hotel emang.
Oh. Iya. Oh, pantesan. Iya, jadi nggak ketemu ya, kalau kayaknya nggak ketemu Enggak. deh, nggak ngobrol sama sekali gitu. Jadi ngobrolnya itu ketika udah masuk grup WhatsApp. Ikut itu enggak? Ke Sarinah dulu itu ikut enggak? Nggak ikut, nggak Ya ikut. berarti memang beda hotel itu kayaknya. Iya, beda. Ya, jadi ya plot twistnya itu sih, kita aku sama Nanda itu nggak ketemu ya di sana. Tapi kita ketemunya secara online gitu. Ya ini, jadi ketika GDSC ya aku bisa terpilih sebagai GDSC Lead ya ketika lulus dari Bangkit. Terus juga aku terlibat di beberapa event Google Developer Community seperti Google I/O Extended. Terus ini ada Devfest Bandung nih yang paling gila ini. Terus ada Keras Community Day. Ini yang paling unforgettable moment tuh yang Devfest ya. Yang Devfest 2023 di Bandung. Ini Syahrinda juga ikut nih. Karena di sini tuh banyak banget speaker yang kita semua udah kenal pasti nih. Contohnya di sini ada Pak Eko nih dari Programmer Zaman Now. Ada Pak Sandika Galih juga datang dari Web Programming Unpas. Terus ya masih banyak lagi lah speaker-speaker dari Google Developer Expert. Ya, jadi aku bisa terlibat gitu. Nah, terus juga aku melanjutkan belajar Androidku nih di sini, juara Android kemarin 2023 Enggak season sempet ikut 3 aku. ya. Alhamdulillah dapat merchandise, dapat ini, dapat apa namanya? Crew neck gitu ya. Dapat crew neck, dapat stiker gitu. Ya ini mah intermezzo aja lah. Aku melanjutkan belajar Compose gitu ya dari Ya, Bangkit, karena Compose di Bangkit tuh ada materi udah Jetpack itu. Compose ya untuk Android, tapi sedikit banget loh, Udah sedikit enggak ada banget, kayaknya. cuma sekilas. Ada kelasnya di Decoding aku dapat, Oh, cuman ada. yang nggak lengkap. Nah, makanya belajar di juara Android ini yang lengkap gitu. Nah, di Bangkit juga aku bikin project yang namanya MedFluffy. Nah, MedFluffy ini untuk mendeteksi penyakit mata hewan. Yang akhirnya aku jadikan topik skripsiku juga sekarang. Keren, mantap, Bang. Gitu, teman-teman. Jadi, enaknya di Bangkit, ketika kita bikin project, ya kita bisa sekalian skripsi gitu loh. Jadi, ketika kita skripsi, ya kita nggak usah bikin lagi dari nol gitu. Enaknya itu. Jadi, kita tinggal lanjutin aja yang dari Bangkit gitu. Nah, makanya, ayo ikut Bangkit, supaya skripsinya cepet selesai. Gitu ya. Nah, yang terakhir, nah dapat merchandise. Ini seperti yang aku pakai sekarang, dapat kaos. Dan di sini aku juga dapat jaket, dapat tumbler, dapat pouch, dapat tote bag gitu. Jadi Bangkit tuh enak lah ya. Udah mah gratis. Ketemu expert di konversi 20 SKS gitu ya. Kita juga dikasih merchandise gitu. Gratis loh. Ongkirnya ditanggung Bangkit loh. Gratis Wah, ongkirnya gitu. Jangan di-spill dong. Gitu, jadi ongkirnya juga gratis. Jadi kita tinggal duduk manis di rumah, nah nanti dikasih merchandise gitu, teman-teman ya. Silakan ikut Bangkit. Ini nggak ada loh di Tokped, nggak ada loh, nggak dijual di Tokped atau di Shopee, nggak dijual. Jadi cuman bisa di Bangkit didapetinnya gitu ya. Nah, mungkin itu aja dari aku. Aku bakal nanya-nanya nih ya, balik lagi deh ke Nanda. Langsung aja nih ke Nanda ya. Nah, kalau Nanda gimana nih cerita live after Bangkitnya nih? oke, Boleh. oke, oke. Aduh, live after Bangkit ya. Ya mungkin nggak sewah Mas Aditya tadi ya, tapi ya lumayan lah berpengaruh banget bagi aku. Mungkin next bisa di next. Nah, ini mungkin beberapa poin lah ya yang aku highlight. Kayak apa sih yang aku rasain setelah ikut Bangkit gitu. Kayak setelah Bangkit tuh apa yang berpengaruh itu? Yang pertama, more confident, ya lebih percaya diri. Ya itu sepertinya sama lah sama Mas Aditya dan aku pikir juga sama dengan lulusan-lulusan lain. Karena kenapa? More confident, lebih percaya diri ya karena aku udah kayak belajar dengan giat gitu di Bangkit, menyelesaikan course-course hard skillku udah naik, kayak aku udah bisa Android nih, jadi semakin pede. Selain itu juga soft skill dan pengalaman-pengalaman lainnya kayak dari seperti event-event gue speaker tadi kan ketemu dari speaker-speaker terkenal ya, itu ada CTO dari Dana, terus apa tadi product manager dari Google ya kalau nggak salah tadi. Nah dari situ tuh kayak tahu tuh kayak
dapat pengalaman dari orang-orang besar lah ibaratnya ya gitu. Jadi ya semakin terbuka, jadi semakin percaya diri. Percaya diri itu termasuk berbicara bahasa Inggris ya. Walaupun aku nggak sepede itu, tapi aku nggak takut salah ibaratnya. Kayak aku nggak terlalu peduli, aku selalu kayak ya itu kalau dibutuhin aja sih kalau mau ngomong bahasa Inggris ya. Selain itu juga percaya diri buat public speaking ya. Terus nomor dua, get more used to managing time. Intinya lebih biasa untuk manajemen waktu. Karena di Bangkit itu seperti yang udah dibicarain Mas Aditya tadi, waktunya sangat fleksibel. Kamu mau belajar kapanpun itu terserah kamu. Jamnya terserah, kamu mau belajar jam 1 malam nggak apa-apa, jam 3 malam nggak apa-apa, it's okay. Terserah kamu sebebasmu. Tapi ada target yang harus dipenuhi. Nah, itu tuh harus diatur. Mungkin kan kadang ada teman-teman yang nggak bangkitnya udah konversi nih, nggak kuliah, tapi dia mungkin ada pekerjaan, ada kerja. Nah, itu tuh harus ada manajemen waktunya. Itu tuh ada beberapa cohort yang gitu. Dan aku juga, oh ya, mungkin kalau Mas Aditya tadi kan dia daftar leadnya setelah lulus Bangkit. Nah, aku pas awal jadi lead itu juga ikut Bangkit. Jadi aku Bangkit sekalian jadi lead GDSC. Nah, itu ada manajemen waktunya lah buat gimana buat jalan semuanya gitu. GDSC-nya juga jalan, Bangkitnya juga jalan. Awalnya dulu tuh ragu-ragu gitu kayak ini bisa nggak gitu. Dulu awalnya aku nggak mau jadi GDSC lead karena aku ingin ikut Bangkit dan takut nggak jalan. Tapi ya akhirnya harus terpaksa aku yang jadi lead dan aku juga ikut Bangkit. Aku udah tekad gitu. Ternyata ya oke-oke aja. Aku bisa menjalankan GDSC ya aku mungkin agak pede ya. Baik lah menjalankan GDSC-nya dan juga lulus Bangkit juga dapat distinction graduate lah. Dan selain itu juga aku punya waktu untuk ngegame juga ya. Jadi aku mungkin kayak teman-teman lah yang cowok atau kan juga mungkin sering ngegame lah. Jadi masih bisa aku sisipin game. Ya walaupun kadang sering gadang juga sih. Tapi jangan ditiru ya itu. Nggak baik juga. Cuma manajemen waktu dapat banget dari ikut Bangkit. Mau nggak mau ketika kamu ikut Bangkit dan menjalaninya sampai akhir, nanti terasa sendiri ilmunya. Selain itu juga mendapatkan ilmu time management dari itu tadi kan ada ILT soft skill itu tentang time management. Jadi di situ bakal dijelasin kayak bagaimana sih melakukan time management, pakai metode apa gitu. Bagaimana biar bisa uh, lebih baik tuh pakai metode apa itu nanti dijelasin di situ. Dan itu tuh benar-benar membantu sekali. Terus yang keempat, having project management skill. Kok yang keempat ya tiga lah ya ini salah. Nah, jadi ketika ikut Bangkit, mungkin di Project Capstone ya kebetulan aku jadi ketua timnya. Yang mungkin nggak bisa disebut ketua nggak karena nggak ada role-nya, tapi aku sebagai kayak koordinator tim. Jadi aku kayak mengoordinasi kayak ini harus apa yang harus dilakuin dulu, habis itu apa harus dipersiapkan apa. Itu juga aku dapat juga dari Bangkit. Walaupun mungkin aku dapat juga dari menjadi lead GDSC ya, tapi aku kira itu dua-duanya tuh berhubungan ya, saling membantuku dalam mengembangkan project management skillku. Sehingga sekarang ini aku berarti udah lulus jadi Bangkit cohort ya, udah lulusan dan kuliah, aku disuruh jadi memanage project tugas kuliah kelompok itu masih bisa lah, maksudnya udah terbiasa lah kayak nggak terlalu kaget gitu loh. Jadi tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya gitu. Yang kelima, more open minded. Nah, ini mungkin yang aku maksud open minded tuh kayak gimana ya? Kayak aku udah nggak berpikir sempit lagi kayak misal nih aku kuliah di informatika nih, aku nggak mungkin aku dulunya berpikir kalau yang penting kuliah aja nih. Kita ngerjain tugas, uh, ngumpulin tugas, berangkat kuliah cuma itu doang sampai lulus itu udah cukup. Ternyata tuh enggak. Karena setelah ikut Bangkit aku tahu wah ternyata aku tuh belum apa-apa nih, ikut Bangkit kok jadi kelihatan bodoh gitu loh, kayak masih banyak yang nggak perlu aku pelajarin gitu. Walaupun sekarang kalau dibilang aku udah lulus dari kelas Android
dan aku masih belajar atau ya aku masih ngerasa kayak masih ada yang perlu ku pelajari gitu. Karena ya IT tahu sendiri lah itu luas banget lah, dalam dan luas banget. Jadi ikut bangkit juga membuka mata lah. Apalagi ketemu kayak gue speaker yang besar-besar lah kayak Siti Odana, kayak dari siapa ya? Tadi senior product dari Google, dulu juga sempat dari GDSC Manager, Mas Danang sempat ngisi juga di situ. Nah, itu dari situ biasanya di-sharing pengalaman mereka kayak di kerjaan tuh bagaimana gimana. Ternyata tuh eh, cuma kuliah datar-datar aja tuh nggak cukup. Maksudnya datar-datar tuh kayak ya kuliah tugas tanpa kamu explore kemana-mana tuh nggak cukup. Jadi harus lebih berpikiran terbuka buat nerima itu yang lain gitu. Harus berani mencoba lah, explore kemana-mana gitu. Itu yang aku dapatkan dari Bangkit sih. Terus yang terakhir having growth mindset. Nah ini mungkin berhubungan yang aku omongin tadi ya. Kayak dan ini juga ada soft skillnya juga. Aku pikir soft skill pertama ya growth mindset tadi. Jadi aku pikir di ILT soft skill itu ini growth mindset diajarin pertama karena penting banget. Jadi kamu tuh bakal diajarin kalau kamu tuh harus jadi orang yang mempunyai pemikiran berkembang. Jadi kayak misal kamu ketemu sebuah kesusahan, misal kamu ada tugas nih, kamu nggak tahu apa yang kamu lakuin kayak tugasnya susah banget nih. Kamu jangan langsung nyerah. Kamu coba cari gitu, pelajari pelan-pelan, kamu pecah kayak pelajari dikit-dikit itu apa gitu. Nah, coba nanti trial error, tapi dengan terus mencoba itu kita semakin bisa gitu. Itu dibangkit bakal gitu karena terutama aku ya yang Android, ketika kita ngoding itu pasti ketemu yang namanya error. Itu nggak mungkin nggak ya. Itu pasti ketemu. Nah, kalau kita orangnya gampang nyerah, itu pasti bingung langsung nanya ke temen gitu. Nanya itu nggak salah, itu nggak salah, tapi yang paling penting itu kamu harus cari tahu dulu, kamu harus mengandalkan dirimu dulu, karena kita nggak selalu bisa mengandalkan temanmu. Kamu nggak bisa kalau ada error langsung nanya teman gitu. Selain itu merepotkan temanmu, itu tuh nggak membantu kamu berkembang gitu. Karena yang namanya coding ya opiniku ya pasti bakal ketemu error. Kamu harus tahu, kamu harus cari tahu kenapa itu error dan cara nge-solve-nya tuh gimana gitu. Jadi growth mindset tuh seperti itulah. Ya untuk singkatnya ya setelah bangkit tuh kayak mungkin nggak ya em, kemarin soal kayak ikut event GD Devest itu kemarin aku juga ikut, tapi ya itu mungkin aku agak lupa itu kemarin akhir tahun ya, akhir tahun sepertinya aku udah selesai bangkitku kalau nggak salah apa akhir lah. Nah tapi yang paling penting dari bangkit itu tuh meningkatkan kualitas itu sih. Ya kalau mungkin bicaranya wah ya meningkatkan kualitas diri lah ya. Ya itu kayak kamu punya skill skill hidup mungkin ya kalau bisa skill bertahan hidup lah mungkin, atau skill untuk hidup lebih baik lah mungkin, kayak memanage waktu, project management, more open minded, growth mindset. Jadi seperti itu sih. Jadi sekarang ya kayak eh, mau ada misal ada tugas yang susah ya ya masih udah biasa lah, kayak nggak terlalu gimana gitu. Mungkin ngeluh mungkin ya kita ngeluh tuh wajar, tapi ya tetap dijalanin lah gitu. Jadi itu sih aja. Mungkin kembaliin lagi aja ke moderator. Oke. Baik, terima kasih Mas Nanda dan Kang Adit atas share-nya ya, live after bangkitnya. Bisa dibilang keren-keren banget ya, apalagi distinction graduate gitu ya. Itu susah, bisa dibilang cukup susah karena 10% terbaik dan ada beberapa syarat-syarat lagi yang perlu diselesaikan untuk menjadi distinction graduate. Nah, mungkin udah ada juga ya yang ingin bertanya-tanya mengenai bangkit ini. Yang ingin bertanya boleh langsung raise hand ataupun bisa langsung di type di pesan di message di dalam Google Meet-nya. Oh ya, dan jangan lupa untuk mengisi attendance form-nya untuk mendapatkan sertifikat dari sharing session ini dan juga feedback-nya. Oke. Nah, sambil
sambil menunggu pertanyaan nih, mungkin, Kang Adit ataupun Mas Nanda boleh share nggak sih tips dan triknya untuk bisa dibilang lolos Bangkit gitu? Karena kan bisa dibilang ketat banget ya, karena band 1 aja tuh pendaftarnya tuh 57.000 dan yang keterima tuh cuma 4.000. Itu nggak sampai 15%, win rate-nya gitu. Nah, Wah, boleh dong benar. di-share tips dan triknya untuk bisa lolos dari Bangkit? Oke, mungkin dari aku dulu ya, Nan. Oke, silakan. Sebetulnya berbicara sebelum masuk ke tips and trick, aku pengen yang tadi Nanda bilang, setuju banget tadi Nanda bilang, kalau menurutku di Bangkit tuh malah lebih banyak belajar soft skill-nya gitu, yang bisa didapetinnya gitu ya. Karena kita belajar soft skill tuh di mana coba teman-teman? Di kuliah diajarin kah? Sepertinya enggak sih harusnya. Gitu ya. Maksudnya diajarin secara teknisnya gitu ya oleh dosen gitu. Kayaknya nggak ada deh gitu. Mata kuliah growth mindset ada nggak? Kayaknya nggak ada deh gitu. Ya, critical thinking gitu nggak ada kayaknya. Nah makanya aku banyak belajarnya tuh di sini gitu, di Bangkit gitu. Yang jadi modal untuk ya tadi dibilang Nanda hidup lebih baik gitu ya. Setidaknya 1% lebih baik setidaknya Aduh, gitu. aduh. Mantap, mantap, mantap. Dan kalau berbicara hard skill, ya tentu hard skill dapat. Cuman kalau misalnya kita pengen dapat hard skill doang, ya di YouTube juga banyak sebetulnya ya, Nan. Makanya Ya, betul. bisa lah gitu. Cari yang gratisan banyak. Tapi di Bangkit lebih dari itu gitu. Yang banyaknya soft skillnya. Gitu. Nah, kalau untuk tips and trick supaya lolos, sebetulnya aku udah dapat bocoran dari orang dalam Bangkit. Pernah ngobrol gitu ya. Atau pernah dengar dari mana gitu. Sebetulnya gampang. Yang penting daftar dan cepet-cepetan isi ujian, cepet-cepetan Nah, lengkapi di kampus ya, mereka. oke, Gitu oke. aja sih Betul, betul. sebetulnya. Karena yang misal nih ada 50.000 yang daftar, yang keterima cuma 4.000. Itu tuh sebetulnya rata-rata nih yang Bangkit spill gitu ya. Rata-rata mereka itu yang nggak melanjutkan proses pendaftaran. Rata-rata. Jadi bukan mereka nggak lolos, tapi emang mereka tuh nggak selesai daftarnya gitu. Cuman berhenti tengah jalan. Misal ketika dia isi daftar ulang, dia nggak ngikutin tesnya gitu misalnya. Nah, jadi otomatis gagal dong. Jadi nggak ada tips khusus apapun sebetulnya. Yang penting cepet-cepetan daftar karena Bangkit itu sistemnya first come first serve gitu. Jadi siapa cepat dia dapat. Terus juga tadi Nanda bilang Bangkit itu pengumumannya enggak satu hari serentak gitu, enggak. Tapi berangsur-angsur gitu. Kayak sekarang pengumuman, 5 hari lagi pengumuman kayak gitu. Jadi secara bertahap, nggak langsung di satu hari. Makanya ya cepet-cepetan daftar lah gitu ya teman-teman. Supaya kebagian kuotanya gitu. Kalau dari Nanda gimana nih? Mungkin ada tips khusus gitu. Oke, oke. Cek, cek. Oke, mungkin aku mau nanggepin dulu sih. Ini tadi tips dari Mas Adit bagus banget sih. Yang soal selesain cepat-cepat itu. Karena ya itu pengalamanku sendiri soalnya. Jadi mungkin aku cerita dikit di di Bukan. Yang batch 2000 Bangkit 2024 batch 1 kemarin aku sebenarnya tuh mendaftar Bangkit lagi dengan pet machine learning. Awalnya kan aku mobile development, aku daftar lagi batch machine learning. Nah, awalnya aku daftarnya mungkin kalau tadi tuh tahap 2 ya. Isi formnya tuh aku di awal udah dapat kodenya dan udah aku eh, redeem di decoding. Nah, problemnya yaitu mungkin aku sendiri, emang salahku sendiri sih. Aku menunda-nunda pengerjaan asesmennya itu karena aku pikir kan ya lama-lama gitu. Karena emang ngerjainnya tuh nggak cepet ya. Itu sekitar mungkin 2 jam lah ya kalau mau sekali selesai mungkin sekitar segitu. Nah, karena aku pikir itu lama, aku tunda terus hingga akhirnya tuh mungkin sekitar mau selesai Bangkit pendaftarannya mau selesai deh. Dan aku baru aku minta surat rekomendasi komunikasi sama Kapoldi, aku baru selesaiin itu. Nah, pas pengumuman ternyata nggak masuk. Ya mungkin itu karena salahku sendiri, aku menunda-nunda, dan kedua ya seperti yang udah aku bilang, eh,
ada kompetitifnya karena pesertanya udah banyak, kamu assessment testnya tuh harus bagus nilainya. Jadi untuk jaga-jaga selain harus cepet, assessment testmu harus bagus. Tapi cepet tuh baik. Jadi mungkin sekarang kalau nanti setelah sosialisasi ini kamu pengen daftar Bangkit, langsung daftar aja. Langsung mungkin nanti daftar dapat email kodenya mungkin besok atau mungkin langsung dapat. Soalnya kadang kamu harus nunggu email itu biasanya kalau Bangkit tuh. Langsung submit kodenya, isi, kerjain assessment testnya, set langsung isi surat rekomendasi. Kalau di Win aku nggak tahu, kalau yang kampus Merdeka ya minta tanda tangan Kaprodi, butuh stempel di TU ini itu. Nah itu tuh butuh waktu juga loh. Terus upload biar selesai, tinggal nunggu. Itu langsung laksanain, jangan ditunda-tunda. Nah itu mungkin pendaftarannya ya. Mungkin kalau tips and trick itu mungkin pelaksanaan Bangkitnya aja. Aku ada, ya bukan tips sih, mungkin aku sendiri yang kulakuin yang dulu. Karena tadi udah bilang, udah cerita kalau jam belajar Bangkit tuh fleksibel. Nah, aku ada cara sendiri. Ya mungkin aku terinspirasi dari teman-temanku yang lain sih. Jadi kayak kamu harus estimasi nih sehari tuh kamu target. Kamu mau berapa jam sehari. Nah, kamu tuh kayak komitmen sama dirimu sendiri. Kamu sehari tuh mau berapa jam. Kayak nggak mau betapa sibuknya kamu harus menyelesaikan targetmu itu. Nah, kalau aku set di HP ku tuh aku kasih countdown ya. Jadi hitungan waktu mundur 8 jam. Jadi ketika aku mulai belajar atau mungkin mengerjakan course atau apapun, aku klik biar mundur. Nah, nanti aku harus mencoba menyelesaikan waktu 8 jam untuk belajar itu. Ya walaupun emang seringnya nggak sampai 8 jam. Tapi itu buat itu, buat ngasih tahu gitu loh. Kalau malam kan udah selesai nih, kamu stop. Nah, kamu lihat nih, wah ternyata hari ini aku kurang belajar segini. Nah, itu tuh kayak buat self check gitu loh. Kayak kamu harus kayak tiap hari tuh ngecek kamu tuh makin semangat apa enggak gitu. Soalnya kalau enggak gitu, nanti bisa-bisa kamu kalau enggak ngebuka kodenya gitu, tambah males, akhirnya malah terbengkalai. Itu sih untuk pembelajaran Bangkitnya ya. Ya sepertinya cukup itu. Untuk mungkin ada lagi sih kayak eh, biar mungkin Mas Aditya bisa ngasih tips lah biar mendapatkan apa merchandise tier tertinggi itu bagaimana Mas? Soalnya kemarin aku kurang dikit kayaknya. Eh, itu tier tertinggi, enggak tier tertinggi sebetulnya, itu tier tertinggi kedua. Karena yang mentok itu kalau nggak salah waktu kemarin tuh tier 10, aku dapatnya tier 9, itu kurang 150 poin. Gila itu. Oh, ada Ya, kelas kurang polonya itu 150. enggak? Enggak dapat. Oh, Itu berarti tier tertinggi itu. nah, Kelas polo. aku agak lupa itu ya. Ini nggak dapat. Ya intinya sih rajin-rajin aja lah gitu. Aktif-aktif di ILT, Oh, di oh itu weekly. satu lagi tuh yang penting dibangkit, jangan lupa absen itu. Ya, betul. Walaupun Feedback, kamu feedback. Ya itu juga, walaupun kamu udah ikut acaranya, kalau kamu nggak ngisi absensi ataupun ngasih feedback nggak dihitung. Ya mungkin nggak ngaruh Betul. apa-apa ke nilaimu, tapi ya nanti di akhir tuh nggak seru kalau nggak dapat persen. Wah, tadi Betul. harusnya Mas Adit bilang kalau mau pakai baju itu merah, aku pakai juga tadi harusnya. Eh, kirain udah langsung ngeh kirain. Kurang kurang. Ini pakai jaket biasa soalnya. Sama apa lagi ya Tipsen? Atau mungkin mau Oke, mungkin itu ya ada tuh yang bertanya kembali ke tuh. moderator mungkin. Oke, ada yang bertanya nih dari Kak Muhammad Nurmaudin. Nah, untuk sumber belajarnya gimana ya, Mas? Apakah semua learning pack itu sumber dari decoding semua? Sama karirnya dirangkap ya? Ada nggak ya kasus mahasiswa ikut bangkit 2 kali? Oke, mungkin eh, Mas Adi dulu mungkin. Oke. Oke. Mungkin nah ini. Jadi sumber belajarnya itu ada 3. Ya, setahu aku ada 3. Yang pertama itu decoding. Decoding itu biasanya digunakan full oleh Android. Nah, ini Android itu biasanya full di decoding, nggak kemana-mana.
Nah, yang kedua, untuk machine learning itu biasanya ada di codingnya juga, tapi ada banyaknya itu di Coursera. Tapi kalau nggak salah ada satu atau dua kelas kayak kalau tahun lalu ya. Kayaknya sekarang nggak tahu ya, nggak tahu masih. Dan nggak tahu nggak. Kalau dari Syahrindra ada nggak di codingnya tuh yang machine learning? Ada ya, analisis data nih, sama Git Ah, dan tuh ada. GitHub juga. Ah, itu ya, betul. Jadi ada di coding dan Coursera gitu, di mix. Nah, kalau untuk Google Cloud-nya, cloud computing ini pakai GCSB atau Google Cloud Skills Boost untuk belajar cloud computing-nya menggunakan Google Cloud. Di coding juga pakai ini untuk ini ya, contohnya belajar dasar pemrograman web, JavaScript dan membuat aplikasi backend ini belajarnya di coding. Itu sih mungkin nggak tahu nih kalau ini nggak tahu di Coursera atau nggak tahu di mana nih. Aku kurang tahu juga kalau cloud. Gitu sih mungkin. Mungkin nanti mau nambahin? Kalau cloud itu GCSP nggak sih? Betul GCSB. Cuman nih nggak tahu apakah ada Coursera juga atau enggak nih. Oh ya, tapi emang harusnya cukup di 3 itu sih utamanya, di coding, Coursera sama Google Cloud Skill Boost. Betul. Itu paling tadi siapa yang nanya? Nurmanudin ya. Salam 1%. Kali. GG. Itu mungkin ada yang nanya tuh di atas. Udah. Oh iya Mas, mungkin aku mau jawab yang pertanyaan Nur Maudin yang kedua ya. Kasus mahasiswa ikut bangkit 2 kali. Itu ada pernah juga jadi ngajar di IoT session. Itu pertama dia ngambil machine learning ya, atau cloud computing ya. Pertama machine learning itu, keduanya itu cloud computing. Jadi setahu aku ya bisa 2 kali, asalkan itu enggak learning path yang sama ya Mas ya. Betul nggak Mas? Ya, itu boleh. Setahu aku boleh karena ada kasus yang sama juga di 2024 sekarang. Tapi kalau masalah boleh juga deh learning path yang sama. Boleh, bisa. Karena ya tapi kalau learning path yang sama buat apa gitu kan? Buat apa gitu belajar yang sama gitu. Belajar yang udah Memang kita gitu. pelajari Nge-smurf kayak kan. ngapain lah gitu. Iya. Ya mendingan misal sekarang ikut MD, nanti ikut cloud gitu. Maksimal 2 kali ya. Maksimal 2 kali. Jadi bisa ya ikut 2 kali. Ya kalau sanggup silakan gitu. Kayak Arya tadi. Arya ente tapi ya Arya. Aduh, aduh. Gak apa-apa nanti Bangkit ya. lamarnya jadi mentor langsung. Aduh. Ya, boleh. Semoga dapat lah. Kalau enggak ya udah ente lagi. 2 kali bangkit tuh mungkin tujuannya itu sih Oke. kalau menurutku. Dia mungkin mau ngambil materi yang lain, kalau enggak ya mau nyari sertifikasi yang lain. Soalnya ya ini bangkit tuh kesempatan yang langka buat sertifikasi. Ya itu kan ada kesempatan sertifikasi walaupun nggak semua. Tapi sertifikasi itu mahal kalau kamu bayar sendiri ya maksudnya secara mandiri. Hmm. Tuh. Tuh bisa sampai 2 jutaan kalau nggak salah. Ya, ada pertanyaan lagi nih dari Ari Rahma. Nah, Kak, untuk pertemuan via Zoom-nya itu diadakan berapa kali setiap minggunya ya, Kak? Mungkin bisa diikut juga dari weekly consultation, ELT, hard skill, sama soft skill mungkin. Mungkin dari Nanda dulu deh. Loh, Gantian. bukan dari Pak Mentor Aditya kah ini? Aku Dasar. ya kalau aku ingat ya, yang pertama ada weekly consultation, itu tiap minggunya pasti 1 kali. Ya itu kalau dulu mungkin bukan Zoom, ya meeting lah intinya ketemu. Itu 1 kali. ILT seingatku juga 1 kali tiap minggu. Berarti 2. Ini yang wajib ya. Yang gue speaker session kan itu nggak wajib ya. Yang wajib kan kayak ILT sama weekly apa lagi ya?
kayaknya 2 itu aja sih tiap minggu. Atau mungkin Mas Aditya bisa nambah apa? Ya, betul ya. Jadi kalau kita hitung nih minimal ada 2 kali pertemuan, bukan via Zoom ya, via Google Meet. Karena Bangkit itu bangkit by Google gitu ya, bukan by yang lain. By Google, GoTo, Traveloka. Jadi environment-nya itu menggunakan produk-produk Google gitu ya. Kayak contoh belajarnya di Google Cloud gitu, Google Cloud Skills Boost, terus kita Google Meet, presentasi pakai Google Slide, pokoknya pakai produk Google gitu ya. Nah, untuk pertemuannya itu, pertama ada weekly consultation, yang tadi benar, terus ada ILT, ini yang wajibnya 2, tapi ada yang ketiga itu guest speaker session, yang tadi di YouTube tapi itu nggak wajib, itu opsional, kalau mau ikut bisa dapat poin bangkit nanti, asalkan dapat pertanyaan terbaik itu nanti bisa dapat poin bangkit. Dan yang terakhir itu biasanya di Discord sih kalau ini. Kalau tahun sekarang namanya Radio Bangkit. Kalau tahun sekarang. Kalau tahun 2023 itu kalau nggak salah apa ya? Maming Bangkit lah pokoknya. Itu biasanya setiap hari Sabtu malam buat menemani jomblo-jomblo gitu ya. Di malam minggu biasanya. Nah, itu sharing-sharing tentang bangkit. Kalau tahun sekarang ada yang namanya Radio Bangkit. Jadi ada 4 sih kegiatan ya yang online-nya. Cuman wajibnya 2, ILT dan weekly. Gitu sih. Untuk jamnya Kang, Makasih Kak apakah pagi Adit. atau siang-siang nih Kang, Oke. atau fleksibel? Oh ya, waktunya itu kalau weekly itu menyesuaikan available-nya mentor atau kesepakatan bersama satu kelas itu. Nah, awalnya aku sih available-nya tiap hari Kamis, tapi ada beberapa cohort gitu ya, beberapa siswa yang nggak bisa hari Kamis, nah makanya aku adakan diskusi mau hari apa nih anaknya. Digantilah hari Selasa gitu. Jadi bisa request kalau misalnya teman-teman berhalangan hadir. Jadi tergantung ya. ILT juga ada yang malam, ada yang pagi. Jadi jamnya bangkit itu biasanya jam 9. Kalau pagi ya, mulai jam 9. Kalau malam itu biasanya mentok di setengah 7 malam. Gitu. Jadi ada sesi pagi, siang, malam. Pagi, siang, sore, malam gitu. Gitu. Oh iya, Ari ya tadi. Sama-sama Ari. Gitu mungkin. Oke, makasih Kang Adit atas jawabannya. Ya mungkin buat schedule bisa dibilang fleksibel ya. Kalau misalkan berhalangan, misalkan ada sakit atau ada cara apa, itu bisa di reschedule. Tapi nggak bisa mendadak sih. Memang harus upload ke mentor untuk reschedule. Nah, ada pertanyaan lagi dari orang gabut, tapi kayaknya gak gabut ya karena nonton sharing session ini. Bang, Waduh. terkait proyek akhir dari Bangkit ya. Tadi bilangnya kelompok ya. Misal nih ada anggota tim yang tiba-tiba tidak komitmen selesai sampai akhir itu gimana ya Bang? Orangnya tiba-tiba ngilang gitu aja. Wah, cocok sama Nanda. Silakan Nanda. Cocok nih, pengalaman banget nih. Aduh. Aduh. Siapa ini? Orang gabut ini. Kok bisa ngepas gitu pertanyaannya? Proyek akhir bangkit. Itu mungkin dicariin dulu sih. Mungkin bisa ditelusuri mengapa itu anggota kelompoknya menghilang, mengapa, kenapa, dan di mana. Mungkin kalau alasannya apa ya, benar-benar urgent, mungkin kayak mohon maaf nih, mungkin ada anggota keluarga yang meninggal nih, nggak bisa on beberapa hari atau dia lagi sakit parah atau apa. Nah, itu mungkin harus dimaklumi, kalian sebagai anggota tim harus kayak eh, menggantikan tugasnya dulu karena itu nggak ada yang tahu ya, musibah nggak ada yang tahu. Nah, tapi kalau dia ngilangnya tuh kayak tanpa alasan, nah itu perlu dicari minta pertanggungjawabannya itu di chat gitu. Apalagi kalau biasanya alasannya ada alasan klasik sih. Kalau ada yang bilang alasannya laptopnya rusak itu mungkin perlu ditelusuri lebih lanjut benar-benar rusak apa enggak. Ya kalau jauh kamu nggak bisa apa-apa sih. Ya intinya dicari tahu dulu kalau emang benar-benar dia mau mundur, mau apa. Ya sebenarnya harus siap sih. Makanya kalau saranku itu nyari kelompok yang eh, kalau bisa ya, yang sekota atau mungkin setempat lah.
setempat, mungkin kamu lagi kuliah di kota A nih, ya kalau bisa nyari tim capstone yang deket situ. Kenapa? Biar bisa ketemu. Jadi kalau ketemu kan enak nih, komunikasinya enak. Kalau kamu dapat kelompok jauh, misal beda pulau gitu, kamu ya harus siap-siap ada resiko kayak gitu. Ada yang tiba-tiba ngilang, kamu nggak bisa apa-apa. Itu udah dari resiko awal kamu bikin kelompok, harus dipikirin itu. Harus cepat-cepat nyari kelompok sih yang dekat. Sama ya kayak manajemen itu, project manajemennya harus bagus lah. Intinya yang mengordinasi harus siap-siap, harus tahu kalau ada resiko seperti itu. Manajemen resiko, anggota ngilang gitu, dicariin. Harus siap ada penggantinya gitu. Ya nanti aku nggak tahu sih, kalau di batchku dulu itu nggak, kayaknya nggak bisa di report ya. Aku dulu udah gatel banget. Ya, nah, ada orangnya nggak ada. Ya, dulu aku ya ada lah salah satu anggota yang sempat menghilang kayak gitu dan cukup bikin jengkel juga. Dan itu sebenarnya pengen ku report gitu, tapi ya karena nggak ada itu, ya nggak jadi, nggak kenapa-napa dia gitu. Aku nggak tahu kalau sistemnya sekarang atau mungkin nanti itu gimana. Tapi intinya ya mungkin bisa konsultasi sama mentor ya kali. Aku dulu sering ngeluh sama mentorku soalnya gitu. Kalau ada yang hilang tuh ngeluh sama mentorku tuh. Ini mungkin Mas Aditya mungkin nanti bisa cerita nih kalau ada anggotanya kohortnya yang ngeluh-ngeluh kayak gitu apa enggak, gimana itu caranya. Mungkin Mas Aditya silakan. Iya, betul, betul. Bisa ya ngeluh ke mentor, bisa banget. Sorry. Bisa banget ngeluh ke mentor karena ya sepengalamanku jadi mentor sejauh ini sampai minggu ke-13 udah banyak banget yang ngeluh soal capstone project terutama. Adalah yang timnya, "Kak, saya belum dapat anggota ini. Kak, anggota saya malah ikut company," katanya. Ada tuh. Ada yang udah punya tim nih untuk bikin project, produk gitu ya. Malah dia ikut company capstone. Itu menyebalkan. Karena di Bangkit itu ada dua jenis, ada produk itu kita bikin ide betul-betul dari nol. Ada yang company itu kita mengerjakan sebuah brief project atau studi kasus yang dikasih oleh company gitu. Ya gitu sih, betul kata Nanda. Curhat-curhat aja ke mentor nggak apa-apa. Mentor sabar kok. Karena kalau nggak sabar nanti bakal dapat bintangnya nggak bintang 5 gitu. Waduh, Karena ya target mentor itu harus bintang 5 gitu, teman-teman. kasih bintang 1 nanti. Waduh, parah. Ya, itulah. Jadi kalau mentor dapat bintang 1 langsung red flag sih, langsung ditanyain sama tim Bangkitnya. Wah, diintegrasi. Sama kayak ojol gitu loh. Kalau ojol dapat bintang 1 kan langsung diterminate akunnya tuh. Waduh, nanti langsung diterminate jadi mentor kan. Wah, bisa jadi itu. Makanya selalu sabar lah gitu. Jadi mentor. Jadi teman-teman kalau mau curhat gitu ya, kayak Kak, saya timnya hilang nih nanti waktu capstone. Atau Kak, saya bla 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 bla. Curhat aja ke mentor nggak apa-apa. Mentornya baik-baik kok di Bangkit. Iya, baik-baik guys. Jadi kalau dari saranku sendiri biar menghindari mendapatkan anggota kelompok seperti itu, lebih baik pencegahan di awal sih. Kayak ya dapetin, mungkin yang pertama itu sih, kalau misal sekampus ada teman yang ikut Bangkit, ajakin. Ya yang kamu kira cukup bisa atau apa ya sesuai keyakinanmu lah, ajakin teman sekampus karena kan lebih dekat, Yang udah komunikasinya lebih dipercaya banyak. gitu ya. Ya, betul. Aku dulu sama satu dari orang teman sekampus, teman dekat juga di informatika gitu. Nah, mungkin kalian juga bisa gitu. Soalnya kan mungkin nggak cuma kamu di kampus itu yang daftar. Tapi kayaknya ada batasan kan? Untuk batch Ada. ini berapa ya? Maksimal 3 orang yang dari satu kampus yang sama. Oh, sama berarti ya. Ya, sama. Itu masih total 6 orang ya per tim? Sekarang 7. Oh, 7. Ada banyak, rata-rata 7, tapi ada beberapa yang 6 sih. Oh, nah itu. Tapi, nah ini saranku juga lagi ya. Kalau dulu tuh eh banyaknya tim tuh, banyaknya anggota tuh belum pasti membantu proyekmu jalan. Karena bisa jadi tuh semakin banyak tuh semakin susah kamu memanage project capstone-mu itu.
lebih baik sedikit tapi tuh semuanya bisa diajak kerja sama, jalan bareng daripada kamu banyak tapi semuanya punya kepala sendiri gitu, nggak bisa disatuin. Nah, itu malah lebih susah gitu. Tapi yang penting ya emang dari awal cari kelompok, cari yang menurutmu dapat dipercaya dan sesuai lah gitu. Setuju sih. Em, Nah, penasaran mungkin sih kalau Syahrindra sering curhat gak ke mentor nih? Enggak sih. Tapi mentornya emang ramah-ramah sih kalau di Bangkit ya. Emang sering approach juga misalkan ada apa-apa, sering di DM gitu. Kan DM apa ya, chat personal gitu. Emang sangat membantu sih mentor. Aman tapi ya, capstone-nya aman ya. Capstone harusnya aman, cuman ini tuh karena beda-beda kampus ya. Jadi itu masih pada apa diem-diem gitu. oh, Jadi kalau di grupnya sepi aja, hening ya, silence gitu. loh. Pasti woi gitu. Ini udah berapa minggu dari capstone dimulai? Kalau boleh tahu. Baru hari ini mulai. Oh, baru hari ini. Ya, tanggal 22. Oh, Baru banget. oh tapi pembentukan kelompoknya udah dari lama ya? Ya, kayaknya temanku kemarin udah sering foto-foto sama anggota kelompoknya. Aku kira ya udah mulai. Soalnya dulu sempat di akhir feedback aku di akhir Bangkit kan ada feedback itu, aku sempat beri saran ke Bangkit lah buat kayak masalah kayak tadi tuh, kayak yang ditanyakan sama Ya. orang gabut itu, kayak kalau ada ngilang capstone tuh gimana gitu, tim yang lain tuh bisa apa gitu. Aku tanyain maksudnya nggak ada sistem report atau apakah atau bagaimana gitu. Soalnya bener-bener gitu. Sama satu lagi sih kayak, oh ya, aku mungkin ngasih itu sih tips atau saran ya. Aku nggak tahu kalau sekarang sih. Kalau sekarang tuh pendaftaran capstone project untuk produk sama industri tuh sama apa ya? Yang satunya industri atau apa itu? Company. Ya, company ya, sama company itu sama kah? Beda sih, lebih cepat yang company. Oh, setelah company-nya selesai baru produk, apa company-nya belum Ya, selesai masih ada produk? jadi company-nya dulu diseleksi nih. Nah, kalau udah company selesai seleksi, proses seleksi baru yang produk gitu. Nah, itu bagus itu. Itu dulu kan nggak gitu itu. Pas awal lagi batch dulu. Betul. Aku Kalau dulu kemarin tuh bareng ya. ya itu kemarin tuh aku bener-bener kasih tahu pas apa ada sesi feedback Bangkit kan. Aku bener-bener cerita kayak yang tadi ku ceritain. Ya nyari kelompok susah. Aku nggak tahu ya nyari kelompok susah. Aku udah di interview sana sini, udah dapet anggota, udah mau selesai submit deadline submit tim, ternyata malah ditinggal caption company tanpa bilang-bilang. Aku harus nyari 3 orang baru dan itu nyarinya ML itu susah kemarin. Aku sempat sharing gitu sama pihak ya kemarin pas di feedback itu, dan kayaknya udah bisa diatasi lah. Kalau capstone company duluan kan berarti nggak ada bentor, nggak ada yang melenceng ke situ lah, pikirannya lurus semua, jadi ya nggak perlu saran itu berarti. Kalau dulu kan aku mau saran, kalau misal udah yakin sama kelompok itu, biasanya kalau di Bangkit nanti kan dapat sebuah channel ya, kan di Discord itu ada channel buat nyari kelompok. Nah, kalau misal udah tertarik, udah misal udah diajak join grup, cepet-cepet mintain ID Bangkit mereka buat langsung didaftarin jadi kelompok. Biar kamu nggak ditinggal. Karena ya itu pengalamanku lah. Sama itu bener-bener nggak enak banget soalnya kayak gitu. Ngerusak chemistry kamu sama kelompokmu yang udah dibangun, tiba-tiba kepecah gara-gara beberapa orang yang egois. Itu nggak bagus. Sama kalau kalian jadi kohort jangan gitu ya. Kalau udah ada kelompok jangan tiba-tiba ngilang tanpa bilang, itu nggak baik, itu menyakiti hari ke orang gitu. Soalnya Betul. kita yang awalnya semangat, wah Bangkit bakal dapat inkubasi, wah tiba-tiba ada kejadian kayak gitu tuh, kayak bener-bener merusak semuanya itu. Kayak yang penting lolos aja lah. Ya udah bagus sih, berarti sekarang sistemnya semakin diperbaiki lah ya. Ya, tapi tetap sih kalau misal ada kita udah bentuk tim untuk produk, tapi tiba-tiba ada yang ke company tetap. Jadi, tapi setidaknya kita ada waktu untuk nyari tim lah gitu, untuk nyari penggantinya. Oh, masih bisa kah pindah? Bukannya katamu Bisa. udah selesai tadi? Company duluan nih pengumuman. Tapi
sebelum itu mereka tuh kadang ada beberapa yang ngebentuk tim produk juga gitu. Jadi Oh, apa ya, gimana ya? oh dia udah. Ada yang mereka iya dia duluan inisiatif sendiri Oh, gitu. iya paham. Tapi tiba-tiba anggotanya daftar company gitu. Oh, Ada iya yang iya. gitu. Berarti dia sebelum sebelum apa? Sebelum Bangkit membuka pendaftaran dia udah bikin kelompok sendiri inisiatif ya. Iya, Oh, ada. Oh harusnya ya. sih bagusnya nunggu dulu company, bagusnya. Baru kita bikin tim untuk produk. Ah, itu Bagusnya gitu. kalau saran dari Mas Aditya itu, kalau dari aku tadi ya itu, kalau kalian udah diajakin kelompok sebelum pembukaan pendaftaran Bangkit, pastikan minta ID Bangkitnya dulu. Kalau udah selesai, udah buka langsung Nah, submit. itu bisa betul booking Kalau duluan ya. ya kalau dia keluar nanti bisa di report itu, report aja itu, karena kamu ada buktinya itu dia. Kalau kamu Nah, belum kayak gitu betul. nggak ada buktinya. Soalnya Cocok. kemarin kalau aku Betul. boleh cerita dikit tuh udah mepet ya Hamin 2 itu. Aku udah dapat sebenarnya udah lengkap nih. Udah tinggal submit, aku minta ngelis. Ayo ID-nya ada dua orang tuh kok nggak mau ngirim ID-nya itu. Tiba-tiba malam-malam minta meet, mereka bilang kalau mereka keterima di caption company. Wah, kayak dihianati banget itu. Padahal yang ngebentuk tim tuh mereka gitu. Udah di interview mereka aku. Ya aku nggak tahu kalau sekarang ya masih ada interviewan kayak gitu apa enggak. Masih nggak itu, Narendra? Kalau itu benar-benar skema dari timnya sih. Kalau pas Adinda mah nggak ada sih, cuman bagi-bagi linkin aja. Maksudnya masih masih sering nggak yang minta kayak meet ya, alibinya meet tapi ya kayak interview sih kalau menurutku itu. Ah, kurang tahu ya Mas ya. Kalau dari tim lain ya. Kalau dari sana mah cuma linkin aja sih. Ya aman sih itu kalau cuma ingin dulu tuh sampai ya diajakin meet gitu kan, udah gitu tuh itu nggak langsung diterima, maksudnya nggak langsung oke ayo. Aku kan sama temanku satu nggak langsung match kelompok, tapi tunggu ya saya apa meet sama yang lain dulu kayak interview beneran. Tiba-tiba udah keterima kan, udah ayo gabung seneng, tiba-tiba di akhir malah ditinggal, itu rasanya tuh sakit banget. Beneran aku hamin 2 deadline nyari kelompok tim, aku tuh ngechat semua kontakku loh. Kalau mungkin Mas Adit inget tuh aku sampai ngechat di grup lead GDSC, aku chat di wah semuanya yang aku inget, teman-temanku aku tanyain ada yang kosong nggak gitu. Karena emang se sepenting itu buat bikin kelompok tim sendiri. Nah, kalau nggak bikin gitu nanti bakal diajak. Mungkin Mas Adit bisa cerita sih gimana pengalamannya di kelompoknya diajak itu. Ya, mungkin cepet aja ya, ini waktunya udah jam 9 soalnya. Ya, aku udah punya tim awalnya. Udah enak banget timnya gitu, udah kompak banget nih waktu Capstone Project. Tiba-tiba Bangkit itu membatasi kuota untuk formasi 2-2-2. Jadi 2 MD, 2 CC, 2 ML. Jadi satu tim itu harus ada MD, ada CC, ada ML. Ya, kuotanya udah habis, mau gak mau aku harus kena gacha gitu. Harus kena randomize oleh tim Bangkit. Di pikiran aku kirain randomize-nya tuh semua anggota dibubarin gitu ya, dibikinin tim baru. Enggak, ternyata. Ternyata malah aku sendiri dikeluarin dari tim yang udah ada itu. Gitu. Jadi MD-nya cuma 1, ML-nya 3, CC-nya 2. Ya aku jadi dapet tim baru nih. Formasinya 3 ML, 2 CC, 1 MD. MD-nya aku sendiri. Sekaligus jadi tim lead juga Wah, gitu. Yang mengkoordinir teman-teman gitu ya untuk menjalankan proyek ini. Nah, di situ patah semangat lah. Kena gacha tuh patah semangat langsung. Jadi kayak udahlah yang penting beres lah proyeknya gitu. Gak usah mikirin inkubasi, gak usah mikirin nilai bagus, itu aku gak kepikiran ke sana. Yang penting proyek selesai, udah lupakan gitu. Tadinya kayak gitu. Tapi ada hikmahnya juga, tapi ya bisa dijadiin skripsi lah gitu. iya. Gitu sih mungkin. Gak Iya enak Mas lah, Adit jangan ini sampai kena random. mau nanya ini ada yang nanya nih di chatku nih di WA nih. Ini di absensinya nama sosialisasinya emang ada 2 ya? Sama nggak sih itu tuh? Oh iya, iya ada 2. Karena kan kita daftarnya 2 nih di formnya nih bareng. Nah, jadi sama aja sebetulnya itu. Oke, sama aja. Jangan lupa absen ya teman-teman. Nama sosialisasinya Ya, kayak yang di tertera itu. betul. Ada 2. Jadi pilih yang atas bawah itu sama aja sebetulnya. Ini penting banget ya buat kita ini report ke tim Bangkit. Jadi Iya tolong bang. diisi Ya, teman-teman. penting banget guys buat dapat merchant saya. Malah bocor Nanda.
Boleh, boleh. Oke, kayaknya udah semua ya. Mungkin aku mau jawab pertanyaan dari Kak Muhammad Nur Rohman. Perbedaan batch 1, batch 2 mungkin secara kurikulum, secara pendaftaran, yang lain-lainnya nggak ada yang berbeda ya, masih sama seperti batch 2. Tapi mungkin semoga lebih baik lagi dari segi caption-nya atau apanya. Ya, tapi sejauh ini nggak ada yang perbedaan secara gimana-gimana ya. Jadi aman, masih sama seperti batch 1. Seperti itu. Oke, mungkin itu untuk sosialisasi ini. Langsung aja daftarkan di Bangkit di g.co/bangkit. Nah, mungkin sebelum itu kita mungkin foto dulu kali ya untuk dokumentasi. Ya, jangan lupa langsung aja daftar karena deadline-nya 10 Juni. Gitu. Oke, kita foto. Nah, mungkin sedikit tips juga, jangan daftar mepet-mepet ya, karena butuh surat-surat juga yang siapa tahu makan waktu lama. SPTJM, surat rekomendasi, juga surat komitmen itu mungkin perlu waktu lama gitu. Jadi jangan mepet, langsung aja daftar, langsung kerjain assessment, langsung ngurus surat-suratnya. Oke, kita foto. Foto. Kita tunggu dulu ya, langsung pada on cam. On cam Ayo guys, yang on mau cam. on cam. Ini siapa nih, mana ya? Yo Alfian on cam. Yuk, on cam yuk. On cam Mas yuk. Sani on Orang cam. gabut, aku penasaran sih orang gabut sih. Sasuke account tuh Sasuke. Nggak tahu ini dari spesies Win kayaknya. Apa enggak ini dari Ayo on cam we. Yo on cam yuk untuk menambah win rate lolos Ya, Bangkit. nambah win rate ya. Dapat approve. Oke. Karena nanti ini kita report loh ke tim Bangkit, siapa tahu. Oh, ini Ya. Nah, Dewa loh. ini. Ayo loh. Nah nih, nama-namanya nih, Golden- siapa yang Dapat bersemangat? golden ticket gitu biar lolos Bangkit gitu. Siapa tahu Ayo. kan. Darban Maha, yo on cam. Alfian on cam. Aku Mas Andi, yang lain juga yuk. Wah, kebiasaan nih. Oke, kita tunggu 5 detik kali ya. 1, 2, 3. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya mungkin Kang Adit atau Mas Nanda ada saran? Ya template lah, Eh, template. Oke, 1, 2, 3. Oke, mau ganti lagi? Apa? Ikut aja aku. Bangkit gayanya gimana? Pengedit. Nggak Yang ada gimana sih. ya? Gimana ya? Oh, nggak ada, B Bro. gimana, B? Gini. Gimana? Gini. Susah. Barang Gimana, terdekat gimana? aja lah seperti biasa lah. Barang terdekat. Oke, ambil barang terdekat. Oke, ambil barang terdekat. Oh, ini template juga ini. Sering juga gitu. Oh, ini. Hadiah dari Oh, bagus tuh. Gaya. Berani tidak disukai. Oke, siap ya. Mas Nurmanudin barangnya transparan agaknya ya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak buat teman-teman dan Mas Kang Adit dan Mas Nanda yang udah menempatkan waktunya untuk menghadiri sharing session Bangkit 2024 batch 2. Nah, buat teman-teman yang mau mendaftar, semoga sukses ya. Good luck buat prosesnya. Jangan deadline, cepat-cepat daftar karena prosesnya bisa panjang gitu. Semangat Teh Kak Ari Rahma. Semangat banget kayaknya. Semangat balik, Kak. Terima kasih. Nah, terima kasih.